Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Diana channelnya tentang edukasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Materi ini terdapat pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 semester 2. Ini sebuah ilustrasi para murid sedang melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Hukum mengerjakan sholat sunnah tarawih adalah sunnah mu'akkad. Maksud sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jama dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Sholat tarawih disebut juga sholat qiyam Ramadan, yaitu sholat yang bertujuan menghidupkan malam bulan Ramadan. Setelah kita mengetahui sholat tarawih, kita harus tahu juga cara melaksanakan sholat tarawih. Pertama, sholat tarawih bisa dikerjakan sebanyak 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir atau 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Jadi dipilih yang mana aja bisa ya, jangan sampai diperdebatkan. Kemudian yang kedua, tata caranya jika dikerjakan 20 rakaat, maka setiap 2 rakaat diakhiri salam. Jika dikerjakan 8 rakaat, maka boleh diakhiri dengan salam pada setiap 2 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat. Jadi jika kita mengerjakan 20 rakaat, maka tiap 2 rakaat kita salam. Tapi jika kita melaksanakan 8 rakaat, boleh salam setiap 2 rakaat ataupun boleh salam setiap 4 rakaat. Khusus 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Kemudian tata cara yang ketiga, syarat rukun bacaan dan tata cara sama halnya dengan sholat fardu. Kemudian yang keempat, sholat tarawih boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Lebih bagus lagi kita kerjakan berjamaah karena pahalanya lebih besar. Yang kelima, niat dilakukan dalam hati. Kemudian yang keenam, setelah salat tarawih dilanjutkan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Itu tata cara melaksanakan salat tarawih. Kemudian adapun keutamaan salat tarawih jika kita kerjakan, pertama, dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni. Kemudian kita akan mendapatkan pahala 1 malam penuh jika kita melaksanakan sholat tarawih. Masya Allah ya, begitu keutamaannya sholat tarawih jika dikerjakan, pahalanya bisa 1 malam penuh. Kemudian yang ketiga, keutamaannya sholat tarawih lebih baik dari segi pahalanya dibandingkan sholat sunnah yang lain. Karena sholat tarawih ini dikerjakan dengan berjamaah. Misal sholat tahajud atau sholat duha itu lebih baik daripada sholat tarawih, karena sholat tarawih bisa dikerjakan dengan berjamaah, pahalanya lebih besar. Nah, ini sebuah ilustrasi sedang melaksanakan tadarus Al-Quran. Setelah kita melaksanakan sholat tarawih, maka kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca, menyimak, atau mempelajari Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, tadarus Al-Quran termasuk ibadah yang sangat dianjurkan. Karena bulan Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan. Jadi, biasakan kita selalu membaca Al-Quran ya.
satu juz satu hari ya. Setiap sholat fardu selesai 2 lembar ya, karena satu juz itu sekitaran 10 lembar. Adapun keutamaan tadarus Al-Quran, yang pertama, Allah akan melipat gandakan pahala bagi pembacanya. Nah, jika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya akan dilipat gandakan, yang tadinya 10 jadi 100. Kemudian yang kedua, dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan kebaikan. Kemudian dengan membaca Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca Al-Quran. Jadi akan diangkat derajatnya, baik segi dunia maupun segi akhirat. Dan yang keempat, Al-Quran akan memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Jadi Al-Quran itu akan menolong jika kita rajin membaca Al-Quran ataupun tadarus Al-Quran. Minimal 1 hari 1 juz. Kemudian tata cara tadarus yang baik. Pertama, berwudu ketika membaca Al-Quran. Jadi sebaiknya kita berwudu dulu ya. Ada yang mengatakan boleh tidak berwudu. Tapi lebih bagus lagi, lebih beretika lagi berwudu dulu sebelum baca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran diawali dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, seperti itu ya. Dan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tata cara yang ketiga, membacanya di tempat yang bersih. Nah, sampai di tempat yang kotor ya, kita gunakan sejadah ya. Kemudian yang keempat, berbusana atau berpakaian bersih dan menutup aurat dengan rapi. Nah, ini juga harus perhatikan ya. Jangan sampai kita baca Al-Quran tidak menutupi aurat. Itu sama halnya tidak sopan ya. Tidak menghargai bahwa itu kalam Allah yang wajib kita hormati. Kemudian yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat ya. Boleh juga tidak menghadap kiblat, tapi lebih baik menghadap kiblat. Yang keenam, dibaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketujuh, tidak berbicara dan bercanda ketika membaca Al-Quran. Jadi kita fokus ya, jangan sampai sambil ngomong atau sambil ngobrol ketika membaca Al-Quran. Adapun manfaat tadarus Al-Quran, banyak sekali ya manfaatnya. Pertama, dengan membaca Al-Quran menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Jadi kecintaan kita semakin bertambah kalau kita benar-benar membaca Al-Quran. Kemudian manfaat yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Jika kita sering membaca Al-Quran, maka akan fasih, akan lancar. Karena ada bahasa ala bisa karena biasa. Jika kita terbiasa sering membaca Al-Quran, maka akan lancar bacanya dan akan mudah, bahkan bisa hafal Al-Quran itu jika kita sering membacanya. Kemudian manfaat tadarus Al-Quran yang ketiga, kita terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Jadi terlatih itu bisa menjadi ahli ya, dan kita bisa mencintai Al-Quran, merawat Al-Quran ya, jika kita benar-benar membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang keempat manfaatnya, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, jika kita sering baca Al-Quran, pahalanya terus berlipat. Yang tadinya 5 jadi 25, yang tadinya 100, pahalanya menjadi 1000. Itulah ya manfaat dari tadarus Al-Quran. Kemudian yang kelima, kita bisa memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Jadi kita sambil membaca Al-Quran, kita juga telaah tafsirnya atau artinya dari Al-Quran yang kita baca, supaya kita bisa paham apa yang kita baca. Itulah sedikit materi tentang salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan salat tarawih